Didirikan sebagai PT Bintaro Raya pada tanggal 25 Mei 1979, PT Jaya Real Property Tbk telah berkembang menjadi salah satu perusahaan pengembang dan manajemen properti terkemuka di Indonesia. Dengan fokus utama di Jakarta Selatan dan Tangerang, portofolio disertifikasi perusahaan meliputi pengembangan hunian tapak, kondominium, super blok mixed use, pusat perbelanjaan, hotel dan rumah sakit, serta jalan tol dan distribusi air bersih. Dengan pengembangan pertama perusahaan Bintaro Jaya, PT Jaya Real Property memelopori penciptaan komunitas yang layak huni dan berkelanjutan, mengintegrasikan fungsi perumahan dan komersial dengan perencanaan ramah lingkungan dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. PT Jaya Real Property Tbk terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan merupakan bagian dari Grup Pembangunan Jaya pada tanggal 29 Juni 1994 dengan direktur utamanya adalah Trisna Mulyadi dan komisaris utamanya adalah Chandra Ciputra. Dengan visi menjadi salah satu pengembang dan pengelola properti terbaik di Indonesia, PT Jaya Real Property Tbk berusaha mewujudkan misinya untuk mencapai pertumbuhan pendapatan di atas rata-rata pertumbuhan industri real estate dan properti di Indonesia, memberi produk dan pelayanan yang bermutu yang memuaskan konsumen, membangun sumber daya manusia yang berkualitas, dan iklim kerja yang baik untuk mencapai kinerja yang tinggi, mengoptimalkan produktivitas sumber daya yang dimiliki demi manfaat konsumen, pemegang saham, dan karyawan, peduli pada aspek sosial dan lingkungan di setiap unit usaha. Berdasarkan data laporan keuangan di video, dinyatakan bahwa aset yang dimiliki perusahaan JRPT atau Jaya Real Property Tbk di tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan atau cenderung meningkat setiap tahunnya. Dan diestimasikan pada tahun 2021 perusahaan JRPT sebesar 11,75 triliun rupiah. Adapun liabilitas jika dilihat 5 tahun terakhir cenderung stabil, sedikit mengalami penurunan dan diestimasikan pada tahun 2021 sebesar 3,59 triliun rupiah. Selanjutnya untuk modal perusahaan JRPT cenderung mengalami kenaikan atau bergerak naik dari tahun ke tahun dan diestimasikan hingga akhir 2021 modal perusahaan JRPT sebesar 8,15 triliun rupiah. PT Adi Komuter Property atau ADCP adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti, hospitality, dan support. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 9 Maret 2018 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2018. Kantor pusat Adi Komuter Property Tbk berlokasi di Jakarta Selatan. PT Adi Komuter Property atau ADCP terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Februari 2022. Pengembang properti berbasis transportasi massal pertama dan terbesar di Indonesia, menghadirkan hunian dengan keunggulan aksesibilitas yang mempermudah masyarakat menjalani aktivitas harian, serta berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan perkotaan. ADCP merupakan salah satu anak usaha perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, PT Adikarya Persero Tbk. Dimulai dari Divisi Transit Oriented Development atau TOD Adikarya di tahun 2015 dan berkembang menjadi entitas terpisah pada tahun 2018. PT Adi Komuter Property didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam menyediakan kawasan hunian terintegrasi dan support facilities di area sekitar jalur Light Rail Transit atau LRT. Kawasan LRT City akan menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak hanya memberikan kenyamanan bertempat tinggal, namun lebih dari itu, kawasan ini akan menjadi peradaban baru dalam kehidupan masyarakat kaum urban. Dengan direktur utamanya ialah Rizkan Firman dan komisaris utamanya adalah Kunjung Satya Brata. Visi perusahaan ini adalah menjadi pengembang kawasan terpercaya berbasis transportasi dan pelayanan untuk peningkatan kualitas kehidupan.
serta mempunyai misi yaitu 1. Membangun insan yang berintegrasi, saling bekerja sama dan berjiwa entrepreneur. 2. Menciptakan value secara profesional, tata kelola yang baik melalui sistem manajemen K3, pemanfaatan IT dan peduli lingkungan. 3. Menyediakan hunian dan jasa layanan yang berkualitas. 4. Sebagai engine of growth, PT Adikarya Persero Tbk menjalankan bisnis properti yang adaptif. Berdasarkan data laporan keuangan tersebut, dinyatakan bahwa aset yang dimiliki perusahaan ADCP atau Adi Komuter Properti Tbk di tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan atau cenderung meningkat setiap tahunnya, dan diestimasikan pada tahun 2021 perusahaan ADCP sebesar 5,98 triliun rupiah. Adapun liabilitas selama 4 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan dan diestimasikan pada tahun 2021 sebesar 3,88 triliun rupiah. Selanjutnya, untuk modal perusahaan ADCP cenderung mengalami fluktuatif atau bergerak mengalami kenaikan dan diestimasikan hingga akhir 2021 modal perusahaan ADCP sebesar 2,10 triliun rupiah. PT Ciputra Development Tbk atau dikenal dengan nama Ciputra Group adalah salah satu perusahaan properti Indonesia yang terkemuka. Didirikan pada tahun 1981. Pengembangan properti perumahan skala besar dan komersial adalah keahlian bisnis dan inti dari perusahaan. PT Ciputra Development Tbk didirikan pada 22 Oktober 1981 oleh Dr. Insinyur Ciputra dengan nama PT Citra Habitat Indonesia. PT Ciputra Development Tbk ini telah menjadi salah satu perusahaan properti terkemuka dan paling terdiversifikasi di Indonesia. Hingga saat ini, perseroan telah mengembangkan lebih dari 76 proyek, mulai dari kawasan perumahan, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga lapangan golf yang terbesar di 33 kota di seluruh Indonesia. Dengan portofolio dan kepemilikan lahan yang luas, perseroan telah berhasil meraih kepercayaan masyarakat luas selama lebih dari 3 dekade dan menjadi perusahaan properti yang terkemuka di Indonesia. Pada tanggal 18 Februari 1994, PT Ciputra Development Tbk memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan lembaga keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham CTRA kepada masyarakat sebanyak 50 juta dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp5.200 per saham. Saham-saham tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Maret 1994. PT Ciputra Development Tbk mempunyai sebuah visi untuk mengembangkan sebuah grup bisnis properti dengan semangat yang unggul dan penuh inovasi, sehingga menciptakan nilai tambah dalam menyediakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi para pemangku kepentingan. Berdasarkan data laporan keuangan di atas menyatakan bahwa aset yang dimiliki perusahaan CTRA dari tahun 2016 hingga tahun 2021 lalu mengalami peningkatan atau cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sebesar 29,7 triliun, pada tahun 2017 31,71 triliun, pada tahun 2018 34,29 triliun,
pada 2019, 36,20 triliun, pada 2020, 39,26 triliun, pada 2021, 40,67 triliun. Liabilitas pada CTRA juga selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, 14,77 triliun, pada tahun 2017, 16,24 triliun, pada tahun 2018, 17,64 triliun, pada 2019, 18,43 triliun, pada 2020, 21,80 triliun, pada 2021, 21,27 triliun. Untuk modal juga cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, 14,30 triliun, pada tahun 2017, 15,45 triliun, pada tahun 2018, 16,64 triliun, pada 2019, 17,76 triliun, pada tahun 2020, 17,46 triliun, pada tahun 2021, 19,39 triliun. Analisis Benjamin Graham, perusahaan JRPT. Perusahaan JRPT mempunyai price sebesar 494. Kemudian mempunyai ROE atau singkatan dari Return of Equity sebesar 0,096%. Kemudian mempunyai Debit of Equity Ratio atau biasa disingkat sebagai DER sebesar 0,44%. Kemudian membagikan dividen yield sebesar 4,43% dan mempunyai margin of safety sebesar 41,81%. Analisis perusahaan pesaing. Yang pertama adalah perusahaan CRTA. Perusahaan CRTA mempunyai freight sebesar 985. Kemudian mempunyai return of equity sebesar 0,068%. Kemudian mempunyai debit to equity ratio sebesar 1,15%, membagikan dividen yield sebesar 0,86% dan margin of safety sebesar 28,85%. Kemudian pesaing selanjutnya adalah perusahaan ADCP. Perusahaan ADCP mempunyai freight sebesar 78. Kemudian return of equity sebesar 0,062%. Kemudian mempunyai debit of ratio sebesar 1,75%. Dividen yield yang dibagikan sebesar 1,62% dan margin of safety-nya adalah 8,64%. Jika melihat dari analisis Benjamin Graham yang sudah dipaparkan tadi dari ketiga perusahaan, yaitu perusahaan JRPT, CRTA, dan juga ADCP, dapat dilihat bahwa jika dari segi harga, ADCP adalah yang paling murah yang berada di angka 78 dan CRTA yang paling mahal berada di angka 985. Kemudian jika dilihat dari return of equity, maka perusahaan JRPT adalah yang paling unggul berada di angka 0,096%. Kemudian perusahaan CRTA di angka 0,08% dan ADCP di angka 0,062%. Di mana di bagian return of equity semakin tinggi angkanya, maka itu akan semakin baik untuk perusahaan. Kemudian untuk di debit of equity ratio, JRPT kembali unggul, di mana JRPT berada di angka 0,44%. Berbeda dengan CRTA yang berada di angka 1,15% dan ADCP yang berada di angka 1,75%. Di mana pada bagian debit of equity ratio, untuk yang perusahaan yang semakin rendah maka akan lebih baik karena rasio utangnya berkurang atau rendah. Kemudian dari segi pembagian dividen yield, maka JRPT lagi-lagi berada di lebih unggul daripada perusahaan pesaingnya. JRPT membagikan 4,43% dividen yield,
kemudian CRTA 0,86%, dan ADCP di angka 1,62%. Kemudian jika dilihat dari margin of safety, maka JRPT kembali unggul, di mana margin of safety atau MOS dari JRPT berada di angka 41,81%. Kemudian CRTA di angka 28,85% dan untuk ADCP di angka 8,64%. Di mana semakin tinggi margin of safety, maka harga sahamnya akan semakin rendah atau terjangkau. Selain itu juga untuk JRPT margin of safety-nya berada di atas rata-rata, di mana rata-rata margin safety yang terbaik adalah di atas 30%. Maka dari itulah kelompok kami memilih perusahaan JRPT sebagai perusahaan yang kami beli untuk sahamnya. Dengan data yang sudah dipaparkan tadi, lebih baik daripada perusahaan-perusahaan pesaing lainnya.